Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elisa Putra Bukit. Kami dari kelompok Bioma Adventure akan mempresentasikan game kami. Kami dari kelas aplikasi for game kelas D, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Bisnis Humaniora, Kampus Universitas Teknologi Yogyakarta. Untuk disclaimer, kelompok kami menggunakan game engine Roblox dan Roblox Studio. Itu berbeda dari kelompok yang lain. Jika teman-teman ingin memainkan game Bioma Adventure, teman-teman harus menggunakan tanda kutip depan dan belakang. Dan teman-teman harus memastikan memasuki map yang ownernya bernama Kailovana. Itu adalah salah satu anggota kelompok kami. Untuk loading screen game kami seperti ini. Karena game ini baru rilis, mohon maaf jika ada rendering yang lama. Jika teman-teman baru memasuki game ini, maka musiknya akan otomatis hidup. Dan jika teman-teman ingin mematikannya, bisa melalui icon musik di kiri layar atas. Di game ini ada beberapa filter yang bisa teman-teman gunakan. Bagian kiri layar terdapat menu setting, seperti ada shadow, diffuse, dan night mode. Teman-teman bisa mencobanya sendiri nanti. Untuk tampilan basecampnya seperti ini. Jika malam hari ada lampu, teman-teman juga bisa duduk di kursi yang kami sediakan ditemani dengan kupu-kupu yang indah. Di game ini kami menggunakan dua item, yaitu coil dan obor. Tetapi ada perbedaan dengan rancangan sebelumnya, yaitu sebelumnya ada health bar, tapi di sini kami tidak menggunakan health bar. Teman-teman menggunakan game ini di PC atau laptop, satu untuk coil, dua untuk obor. Nah, di game ini terdapat 3 papan, yaitu papan leaderboard, papan submit server, papan donasi. Nah, jika teman-teman menjadi top 3 donatur akan masuk di 3 papan ini dan akan masuk juga di 3 podium tersebut. Nah, dan selanjutnya ada 3 top submit. Jika teman-teman menjadi top submit, teman-teman akan ada di podium tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Irfan Nugroho dengan NPM 5221711-387 akan menjelaskan lebih lanjut mengenai game Roblox ini. Bisa teman-teman lihat ketika teman-teman menginjak checkpoint ini, maka akan muncul efek suara dan pemberitahuan di kanan bawah bahwa teman-teman sudah berada di checkpoint 1. Ini adalah obstacle pertama yang kami buat. Ada tangga dan juga papan yang harus teman-teman lewati. Teman-teman bisa mengikuti jalur ke arah kanan melewati jembatan. Setelah itu akan mencapai ke checkpoint kedua. Untuk membuat jembatan ini, kami mengimport atau memasukkannya langsung dari aset di Roblox Studio. Untuk membuat lampu ini, kami juga membuatnya dari Roblox Studio langsung, dan kita juga membuat agar ketika naik mode lampunya tetap menyala dengan mengatur lighting area di bagian properties. Selanjutnya ini adalah poin kedua, dan akan ada beberapa obstacle selanjutnya, yaitu buaya. Coba kita respawn, apakah kita akan kembali ke base camp atau ke checkpoint sebelumnya? Nah, ternyata kita masih di checkpoint sebelumnya. Yeay. Nah, di checkpoint kedua ini obstacle-nya adalah papan dan tangga di ujung. Nah, ada sesuatu yang menarik nih. Ada monster dari Jurassic Park 500 juta tahun yang lalu. Yeay. Nah, apa yang terjadi ketika kita dimakan oleh buaya raksasa ini? Maka kita akan kembali ke checkpoint 2. Mari kita lanjutkan perjalanan ke checkpoint 3. Ini merupakan rancangan game kami sebelumnya, tetapi kami tidak menggunakan health bar pada seluruh
permainan kita hanya menggunakan ketika pemain dalam kondisi mati atau sekarat. Kami menggunakan mode malam di hutan ini agar rancangan kami di awal lebih terasa. Setelah ini kita akan memasuki checkpoint ketiga. Jika tulisan nama teman-teman terasa mengganggu, teman-teman bisa menonaktifkannya dengan menekan hide name di sebelah kanan layar. Teman-teman bisa melihat player lain menggunakan fitur kamera di sisi kiri layar. Setelah ini kita memasuki checkpoint ketiga. Di sini ada beberapa item seperti taman, bunga, kupu-kupu, api unggun yang kita ambil langsung dari Roblox Studio. Di api unggun ini kita juga menambahkan suara api agar lebih menghidupkan suasana hutan yang sesuai dengan rancangan kami di awal. Di obstacle kali ini kita akan mencobanya di mode siang. Kita menggunakan sculpt terrain dan brush stroke untuk menyusun tebing ini satu persatu. Ketika kita terjatuh di obstacle ini, kita harus respawn untuk kembali ke checkpoint ketiga. Jika kita respawn, kita akan kembali ke checkpoint ketiga. Yuk kita lanjutkan perjalanan ke checkpoint selanjutnya. Next, kita akan menuju ke obstacle goa. Dan jangan lupa untuk menginjak checkpoint dahulu. Agar suasana menjadi lebih menarik, kita akan memutar musik menggunakan fitur musik yang telah kami buat. Ketika teman-teman memasuki gua, lebih baik menggunakan obor agar tidak tersesat. Dan ketika sudah sampai di pertigaan, ambil jalur yang kiri. Ini merupakan obstacle selanjutnya. Teman-teman hanya perlu melewati agar tidak terjatuh dan kembali ke checkpoint sebelumnya. Saya mengganti musik untuk memunculkan adrenalin di dalam gua. Jika teman-teman terjatuh seperti ini, maka teman-teman akan kembali ke checkpoint lagi seperti biasanya. Mari kita lanjutkan perjalanan ke obstacle selanjutnya. Jika teman-teman sampai ke pertigaan kedua, silakan ambil jalur sebelah kiri. Kita sudah sampai ke checkpoint kelima, yang artinya kita akan segera keluar dari goa. Selain tangga, kami juga menggunakan obstacle bermaterial kayu berwarna neon supaya menarik perhatian para player. Tetapi jika teman-teman terjatuh lagi, ya respawn lagi. Setelah berhasil melewati obstacle ini, kita akan segera keluar dari gua. Jika sudah keluar dari gua, silakan ambil jalur yang sebelah kiri untuk mencapai ke checkpoint selanjutnya. Setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Ayu Sabrina Wulandari dengan NPM 52217111394 akan menjelaskan bagian checkpoint 6 sampai summit. Di sini tim kami menggunakan tiren atau material tanah dari bebatuan supaya lebih terlihat seperti tebing pegunungan. Jika teman-teman terjatuh, maka akan otomatis kembali ke checkpoint sebelumnya, yaitu checkpoint ke-6. Tim kami juga menggunakan suara bebek atau duck quack-quack di setiap balok yang kami atau yang player injak. Kami juga menggunakan fitur color changing di setiap balok obstacle pada checkpoint ke-6 ini karena kami mengikuti perkembangan tren atau perkembangan minat masyarakat player Roblox saat ini. Ini merupakan checkpoint ke-7. Saya akan ngetes apakah saya akan kembali ke checkpoint sebelumnya jika saya tidak menginjak checkpoint 7. Nah, kita sekarang sedang ada di checkpoint ke-6. Jadi untuk teman-teman jika ingin menggunakan atau memainkan map kami, teman-teman harus memastikan teman-teman menginjak seluruh checkpoint dari 1 sampai ke 7 agar summit teman-teman bisa terhitung. Ini merupakan PPT rancangan kami sebelumnya. Pada poin ketiga terdapat
keterangan jika respawn atau meninggal, maka artefak tidak akan hilang. Namun pada map sekarang, kami tidak menggunakan artefak sama sekali. Nah, karena saya ingin bereksperimen agar summit saya tidak terhitung, maka saya tidak akan menginjak checkpoint ke-7. Untuk obstacle checkpoint ke-7 menuju summit ini, saya menggunakan material besi berkarat. Sudah ada di aset Roblox Studio. Semua material terdapat di Roblox Studio. Tinggal teman-teman pilih, teman-teman ingin menggunakan apa. Ini dia summitnya. Jika checkpoint 7 saya injak maupun seluruh checkpoint saya injak, maka summit saya akan bertambah menjadi 1. Nah, jika teman-teman ingin berfoto maupun mengabadikan momen summit teman-teman sekalian, teman-teman juga bisa menggunakan emoticon atau dance yang ada di sebelah kiri layar. Karena di sini saya mau foto, saya matikan coil dengan cara klik tombol atau angka 1 pada keyboard saya. Oh iya teman-teman, map kami sudah support suara maupun chat box. Tapi berhubung akun ini belum verifikasi ID, maka suaranya belum ada. Namun apabila teman-teman sudah verifikasi ID, maka teman-teman juga bisa berkomunikasi via suara dengan player yang lain. Kami juga mempunyai fitur capture dari Roblox-nya langsung. Jadi teman-teman bisa langsung foto menggunakan capture yang ada pada settingan Roblox teman-teman. Caranya yaitu kalian ke bagian kiri atas terdapat garis 3, lalu pilih capture. Nanti akan otomatis ada icon mengapung, kemudian tinggal teman-teman capture screenshot, langsung bisa disimpan dan akan masuk ke galeri HP maupun PC teman-teman. Sekian presentasi game dari kelompok Bioma Adventure. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jika teman-teman sekalian memiliki kritik maupun saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, bye.